sahabat budaya, kita jumpa lagi di podcast FIB UI. Nah, podcast ini hadir sebagai ruang berbagi cerita, wawasan, dan inovasi yang lahir dari karya-karya Sivitas Akademika FIB UI. Nah, bersama saya Nazaruddin, host hari ini, kita akan menyelami lebih dalam topik yang akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber-narasumber yang hadir hari ini. Dan hari ini langsung saja kita akan menyapa narasumber kita, Ibu Dr. Mama Hatun Buduroh dan Ibu Trias dan timnya Farah dan Rifki ya. Dan timnya ini melakukan identifikasi dan pelestarian naskah kuno sebagai warisan budaya di wilayah Bogor. Nah, sebelum itu mungkin saya persilakan Ibu Mama Hatun dan timnya mungkin untuk bercerita dulu tentang latar belakang pengabdian masyarakat yang dilakukan di wilayah Bogor ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Nazar. Ya, jadi kami ya tim Pengmas yang kebetulan didanai oleh FIB UI dengan judul Identifikasi dan Pelestarian Naskah Kuno di Bogor ya sebagai warisan budaya. Memang Pengmas ini kami lakukan tahun 2023 dan Pengmas ini kita laksanakan awalnya memang karena ada permintaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor. Jadi satu waktu ada namanya Pak Prio dan Pak Adri ya, Pak Adri datang ke FIB, kemudian Pak Andri datang ke FIB dan mereka berdua menanyakan ada tidak informasi tentang orang-orang yang bisa dijadikan narasumber terkait dengan naskah, karena menurut mereka menemukan beberapa naskah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menangani naskah tersebut beberapa. Oleh karena itu kemudian kami mencoba merumuskan formula lah kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita ajukan ke FIB dan diterima, dan jadilah Pengmas ini ya. Dan Pengmas ini sebenarnya bentuknya semacam workshop saja ya. Awalnya semacam workshop saja. Jadi workshop atau FGD lah menurut mereka, FGD yang menghimpun para semacam pemuka masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor atau pejabat-pejabat terkait di Bogor dan sekitarnya. Dan di FGD itu mencoba menghimpun informasi-informasi terkait naskah Nusantara atau naskah kuno yang ada di wilayah Bogor. Tapi tentu kalau hanya FGD saja tanpa ada materi yang bisa kita berikan, jadi kering kan ya. Iya. Jadi sebelum FGD itu kami melakukan penelusuran naskahnya. Jadi kami dibantu oleh pihak Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor mendatangi lah tempat-tempat yang memang ada koleksi naskahnya. Jadi setidaknya ya kami datang ke daerah Kampung Adat Uruk ke arah Jasinga sana, kemudian Kampung Adat Sindang Barang, dan satu lagi di daerah Karadenan Bogor. Jadi di ketiga tempat itu kami menemukan memang naskah kuno ya. Di ketika kami menemukan, kemudian kami ukur, kami deskripsi ya, kami digitalisasi, tentu dengan harapan teman-teman dari Dinas Arsip dan Perpustakaan juga melihat cara kami menangani ya, kira-kira langkah kerjanya ketika menemukan naskah itu perlakuannya adalah seperti ini. Jadi di ketiga tempat itulah kami menemukan beberapa naskah ya. Jadi keseluruhannya ada kalau nggak salah 4 atau 5 naskah yang kita temukan. Ini durasi risetnya, durasi pengabdian masyarakatnya berapa lama? Durasinya sebenarnya cuma 6 bulan ya kalau dari proposalnya kan ya. Dan memang ya kita lakukan maksimal itu, semaksimal yang bisa kita lakukan. Tapi 6 bulan bisa dapat sampai 4 naskah tuh lumayan produktif ya itunya. Lumayan produktif. Antara lain itu sih, jadi cara kami menelusuri naskah, menangani naskah yang kemudian kami tampilkan videonya di FGD itu.
antara lain itu sih. Berarti sebenarnya ini bisa dianggap sebagai kolaborasi juga ya antara dosen di FIB, terus mahasiswa dan juga dari perpustakaan daerah ya. Betul. Perpustakaan daerah dan sekaligus juga kalau yang saya tangkap berarti ada riset kecilnya juga ya. Sebenarnya seperti itu. Nah, riset kecilnya mungkin bertujuan sebagai laboratorium hidup supaya yang dari perpustakaan daerah itu bisa langsung melihat bagaimana cara menangani naskah itu. Jadi, kira-kira demikian. Jadi itu berguna buat orang dari perpustakaan daerah itu ya, untuk tahap selanjutnya. Ya. Oke, menarik sekali ya. Dan tadi ada disebut juga ada FGD ya. Berarti FGD-nya itu antara siapa dengan siapa dan pembahasannya apa biasanya dalam FGD itu? Boleh silahkan. Saya coba menjawab Pak Nazar. Jadi ketika sudah diadakan penelusuran naskah, kemudian itu untuk mendukung FGD, karena seperti yang Bu Mala sebutkan bahwa FGD ini sebenarnya inti dari Pengnas sebelumnya Bu ya, tetapi wah ini sebenarnya perlu didukung nih dengan data-data naskah di wilayah Bogor. Kemudian Bu Mala beserta tim mengadakan penelusuran itu Pak. Nah itulah yang kemudian dibawa ke FGD. Nah di FGD ini banyak yang dihimpun ya Bu, karena harapannya untuk mendiseminasikan temuan dan juga untuk agar pengetahuan tentang naskah ini bisa diketahui juga oleh masyarakat luas. Jadi dari tim Pengmas bekerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, kemudian juga di sana mengundang juga komunitas ya Bu, komunitas juga para pemilik naskah juga turut diundang di situ, kemudian masyarakat dan beberapa pemangku kepentingan yang lain turut diundang dengan harapan bisa bersama-sama untuk melihat bagaimana naskah Bogor itu. Gitu ya Bu. Demikian Pak. Menarik sekali ya. Jadi mungkin yang saya tahu dari penelitian tentang naskah, kadang naskah itu hanya dilihat dari naskahnya aja, tapi kali ini yang menarik adalah naskah itu tidak dicabut dari komunitasnya karena bekerja di dalam komunitasnya juga ya, untuk melihat bagaimana naskah itu mungkin masih diberlakukan oleh komunitas itu. Nah, mungkin saya bergeser sedikit ke mahasiswa nih. Saya mau tanya nih, kesan-kesan mahasiswa dan mungkin selama berperan sebagai anggota pengabdian masyarakat FIB UI selama di sana gitu, kesan-kesannya gimana? Mungkin bisa dari saya dulu ya Pak. Boleh. Kalau misalkan saya kesan dari mahasiswa sendiri, karena kebetulan ini juga pengalaman pertama saya untuk bisa menganalisis atau menelusuri naskah langsung terjun ke lapangan. Karena biasanya kalau dari segi perkuliahan, segi pembelajaran itu kayak hanya menelusuri naskah yang ada digital ataupun bahkan menelusuri langsung tapi hanya berdasarkan dari perpustakaan gitu. Jadi untuk menelusuri naskah langsung terjun ke daerah Bogor ini merupakan pengalaman pertama saya, dan kesannya juga cukup menarik buat saya dan banyak menambah pengalaman serta pembelajaran. Kayak saya jadi merasa bahwa oh ternyata seperti ini ya cara meneliti atau menelusuri naskah, dan bagaimana cara kita berbicara atau berkomunikasi dengan masyarakat, terus juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki naskah tersebut. Kayak kita jadi mengetahui bagaimana caranya, teknisnya dan lain-lain. Itu sih Pak, kayak banyak pembelajaran dan emang pengetahuan sih saat saya langsung terjun ke lapangan untuk menelusuri naskah itu. Oke, baik. Mungkin dari Saudara Rifki silakan. Kalau dari saya sendiri, saya bisa melihat nih kalau naskah itu tuh dihidupkan Pak. Naskah ini dihidupkan dari kehidupan sehari-hari, terutama yang di Karadenan Kaum ya Bu ya. Itu ada silsilahnya Pak. Ini menarik banget karena di dalam naskahnya itu ada silsilahnya, dan juga di dalam tempatnya sendiri tuh silsilahnya tuh dijabarin lebih lanjut Pak. Jadi naskah-naskah ini tuh serasa hidup gitu di dalam masyarakat, dan itu menarik buat kami mahasiswa yang hanya sebatas untuk membaca, tetapi kali ini kita hidup di dalam naskahnya itu Pak. Nah, silsilah yang dimaksud ini silsilah apa ya? Silsilah penyalinnya, atau silsilah pemiliknya, atau silsilah guru mungkin yang ada di situ? Yang di Karadenan sebenarnya ada dua naskah ya. Yang satu naskah yang beraksara Sunda, yang satu naskah yang aksara Jawi. Berarti yang satu Pegon, yang satu Jawi. Yang Pegon ini yang bahasa Sunda itu silsilah tentang asal usul masyarakat di situ ya. Konon memang dari Sunda lah ya. Pokoknya riwayatnya ke Sunda dan seterusnya.
Itu kemudian dan itu memang dihidupkan lah oleh masyarakat situ bahwa memang kita leluhurnya dari sana. Kemudian yang kedua adalah naskah yang Jawi itu, yang Hikayat Syekh Muhammad Saman. Nah itu yang sampai sekarang masih dibacakan. Jadi di setiap kayaknya menghitungnya itu hari pasaran ya. Jadi setiap mungkin berarti setiap ketemu pasarannya itu tuh diadakan semacam pembacaan itu Rawatiban, Ratib Saman. Kemudian mungkin acara besarnya katanya biasanya setiap Maulid. Jadi kalau pas Maulid ada acara besar yang mengumpulkan semua keluarga yang ada di mana-mana, termasuk juga mungkin jamaahnya dan lain-lain untuk membacakan naskah itu. Itu yang acara besar semacam festival lah ya. Tetapi kalau yang rutinnya itu setiap 35 hari sekali. Ini saya jadi menghubungkan ya. Kebetulan saya tinggal di wilayah Kabupaten Bogor. Jadi kadang saya bertanya-tanya kenapa di wilayah Kabupaten Bogor itu momen-momen seperti Maulid Nabi itu dirayakan sebegitu besarnya berkali-kali gitu kan. Berarti memang kalau dilihat dari sejarahnya dan teksnya sudah ada juga, berarti memang ada keterkaitan masyarakatnya ya dari situ. Oke, menarik sekali. Dan ini tadi kita sudah masuk sebenarnya temuan dari Pengmas ini. Mungkin ada tambahan lain, temuan-temuan lain. Misalnya tadi yang baru dibahas mungkin satu naskah ya, atau dua naskah. Kalau tadi katanya ada 4 naskah, 2 naskah lainnya itu tentang apa ya kalau boleh tahu? Yang Wawacan Siti Zuhroh sama juga ya, maksudnya tentang keagamaan Islam juga gitu. Terus yang satunya lagi yang di Sindang Barang konon sih ya, menurut yang punya sih itu tentang sejarah silsilah juga. Tapi memang kita belum begitu menyelami sekali ya. Tetapi yang benar-benar kami tahu itu ya yang Ratib Saman lah, yang bisa kami baca. Jadi keagamaan Islam sama sejarah ya barangkali ya. Angka tahunnya itu disebutkan nggak di situ? Nah itu yang kita tidak ketemu ya. Belum. Oke, menarik sekali. Memang ada bentuk kolofonnya, tapi kita belum lihat tahunnya berapa itu belum. Oke, baik kalau gitu, menarik sekali ini. Mungkin saya masuk ke tantangan sekarang. Kira-kira ketika melakukan pengabdian masyarakat ini, tantangan apa yang ditemukan di dalam? Rifki mungkin. Tantangan menurut saya ya, itu paling pastinya adalah perjalanannya. Perjalanannya kita dalam banget, apalagi Bogor ya, Bogor kan berlikaliku ya pegunungan ya. Itu bukan Bogor kotanya, tapi Bogor masuk lagi. Itu Bogor ujung banget, tantangan banget buat kita. Itu di situ kayak, wah ini susah banget untuk aksesnya. Nah, tapi di dalam ujungnya itu kita menemukan harta karun ya Bu ya, harta karun yang bisa kita gali. Ini itu menarik banget sih. Apalagi selain itu juga, selain dari naskahnya kita juga menemukan tradisi lisan Pak. Tradisi lisan, kita tahu cerita-cerita mereka. Kita juga tahu bagaimana cara mereka mengolah hal-hal yang mereka dapat gitu, misalnya kayak makanan. Itu makanan juga ada yang menarik banget ya Bu ya. Makanan yang seharusnya makanan nggak di pegunungan nggak sih Bu? Itu ada di situ apa ya Bu waktu itu ya Bu ya? Mereka juga punya tradisi, terutama terkait dengan masalah padi. Jadi penanaman padi, ritualnya, termasuk juga penyimpanannya dan lain-lain, lumbungnya semacam seperti itu di sana tradisinya masih hidup. Berarti tradisi sebagai masyarakat agraris dan itu masih terlihat jelas di situ. Masih. Di Kampung Uruk ya. Di Kampung Uruk itu ya. Itu di daerah Jasina berarti. Yang ke arah Jasina. Kampung adat memang. Wah, menarik ya. Dan sebagian sih ya, rumah-rumahnya juga masih yang pakai kayu gitu ya, yang tradisional. Masih tradisional. Berarti cara memasak juga atau sudah berubah? Sudah berubah sih, tapi memang tradisi itu untuk momen-momen tertentu ya, menurut mereka masih terus dipertahankan. Wah, menarik ini. Mungkin bisa jadi ide untuk penelitian lanjutan ini sebenarnya ya. Oke. Dan terakhir mungkin apa yang bisa disimpulkan dari hasil pengabdian masyarakat dan kunjungan, mungkin riset kecil yang dilakukan ini kira-kira kesimpulannya? Mungkin dari pengabdian masyarakat ini sebenarnya kita bisa melihat ada potensi lah ya, potensi terkait dengan
warisan budaya yang ada di Bogor, terutama naskah. Dan itu memang yang ada di masyarakat baru kita temukan misalnya 4. Tetapi memang kemudian dari FGD yang kita lakukan banyak info yang masuk, misalnya oh iya di pesantren ini di Cisarua ada, di Citerep juga ada misalnya, terus di di daerah yang ke arah Bojong ke sana apa yang itu Ciampea, daerah Ciampea juga ada. Cilebut juga ada jangan. Karena di Ciampea kan ada juga rumah-rumah Belanda yang di situ juga ada. Jadi tapi memang baru sebatas info yang kita dapatkan di FGD itu ya, termasuk juga ada juga informasi oh ya di dekat yang pijat-pijat itu apa sih namanya? Yang alternatif ini. Cimande. Iya. Di sekitar kan ada kampung tertentu yang memang banyak profesinya tukang urut Cimande. Katanya di situ juga ada teksnya, tapi memang kita belum lihat langsung ya. Menarik tapi karena berdasarkan info ada gitu. Jadi itu mungkin ya bisa digali lebih lanjut lagi. Iya, karena kalau ada pengetahuan tentang kedokteran, tentang medis, biasanya ada cara untuk istilahnya transmisi antar generasinya gitu pengetahuan itu. Nah, itu bisa melalui teks seperti naskah itu atau juga bisa melalui tulisan-tulisannya. Dan ini saya tiba-tiba kepikiran aja gitu, karena Kabupaten Bogor itu kan salah satu kabupaten yang paling luas ya. Betul. Dan wilayahnya tuh sampai Cilengsi, Cisarua, Parung, terus Jasinga, dan itu luas sekali. Nah, ini satu pertanyaan terakhir aja sih. Ketika awal memilih lokasi tadi di mana, di Keradenan, kemudian di Uruk, terus dan di Sindang Barang gitu, itu ada pertimbangan khusus nggak, atau memang itu berdasarkan laporan dari perpustakaan daerah? Iya, memang yang terakhir lah berdasarkan karena kolaborasi kita dengan mereka ya, dan informasi awal ada dari mereka, termasuk juga fasilitas diberikan oleh mereka ya, maksudnya dengan pendanaan kita yang terbatas sebenarnya kita mestinya tidak bisa sampai seperti yang kita lakukan ya, hanya cukup yang di FGD-nya saja, tetapi karena kolaborasi jadi mereka memfasilitasi ke tempat-tempat tersebut. Antara lain itu sih ya, mungkin Mbak Rias. Jadi seperti yang disebutkan oleh Bu Mamlah, Pak Nazar, jadi memang pemilihan lokasi itu awalnya merupakan informasi dari pihak perpustakaan daerah. Begitu. Nah, jadi sementara ke sana dulu ya Bu arahnya. Dan ini bisa jadi potensial ya Bu untuk penelusuran ke depan, karena dari FGD itu banyak nih informasi. Tinggal penelusurannya kapan lagi ya Bu? Iya. Ini sebagai tahap awal ini luar biasa hasilnya sebenarnya. Dan ya memang dari sini bisa ketahuan bahwa ada potensi di wilayah mana lagi selain ini, dan itu mungkin jadi jadi masukan juga dan simpanan untuk riset-riset dan pengabdian masyarakat berikutnya ya. Oke. Terima kasih banyak sudah hadir di acara podcast ini dan sudah berdiskusi banyak tentang naskah di wilayah Kabupaten Bogor, dan temuannya menarik sekali. Dan terima kasih juga buat sahabat budaya sudah mendengarkan episode kali ini di podcast Riset dan Pengmas FIBUI Season 2. Mudah-mudahan diskusi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan sahabat-sahabat budaya semua. Jangan lupa untuk mengikuti podcast ini di YouTube Humas FIBUI dan Spotify Podcast Riset dan Pengmas FIBUI. Ya, podcast ini adalah langkah kecil kami untuk mendiseminasikan hasil riset dan pengabdian masyarakat FIBUI, dan juga untuk membangun keterhubungan antara kampus dengan masyarakat. Oke, sebelum kami tutup, mungkin ada kata-kata terakhir dari teman-teman semua? Oke, mungkin buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam bagaimana tentang perjalanan kami, kayak struggle-nya ataupun pengalaman yang udah kita dapat, bisa juga ditonton di YouTube Lab Filologi. Itu kita dokumentasikan kayak perjalanan kita mulai dari hari pertama sampai akhir FGD tersebut. Betul. Terus juga kalau misalnya kalian mau dengar cerita-cerita dari para narasumber yang ada di Bogor, itu juga bisa kalian dengerin banget di YouTube Lab Filologi FIBUI. Oke.
Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak untuk para narasumber hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.